Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Kita masih sedang berada pada sesi ke-14 berbicara tentang al-mad'u ilaihi, kepada apakah kita mengajak orang. Ini adalah bagian dari pembahasan kita tentang manhaj as-salafus salih dalam berdakwah mengajak orang kepada Allah. Pada saat yang lalu kita telah bahas tentang kewajiban kita mengajak orang kepada sunnatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi di saat kita berbicara tentang al-mad'u ilaihi, kemanakah orang diajak? Jawabnya kepada sunnatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana di saat orang itu benar-benar berkata dan berbuat sesuai dengan sunnahnya Rasulullah SAW, maka selamatlah dia. Dia akan sampai kepada tujuannya, dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disambut olehnya. Karena sunnah Rasulullah SAW itu menggambarkan tentang semua perkataan, perbuatan, dan apa-apa yang ada pada diri Rasulullah SAW. Beliau adalah manusia yang sempurna, manusia yang paling bertakwa, manusia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di saat beliau itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang yang meniru beliau akan sama selamatnya dengan beliau. Maka kita lihat di saat kita ingin menerapkan sunnah dalam kehidupan kita, maka catatan kita bahwa ilmunya harus benar, pengamalannya harus benar, dan cara mendakwahkannya pun harus benar. Di saat kita telah mendapatkan sunnahnya Rasulullah SAW, maka hal yang pertama harus kita lakukan, berilmulah tentang sunnah itu dengan ilmu yang tepat. Ilmu kita baik dan benar. Kemudian yang kedua, amal. Kita amalkan sunnah itu dengan baik dan benar. Kemudian setelah itu kita dakwahkan sunnah itu dengan baik dan benar. Di mana di saat umat ini keluar dari sunnahnya Rasulullah SAW, keluar dengan pengertian bahwa sudah tidak lagi mau berilmu tentang sunnahnya Rasulullah SAW. Sehingga ditelantarkannya sunnah, tidak dipelajari. Atau dipelajari, diterima, namun diamalkan dengan cara yang salah. Atau seseorang telah berilmu, telah mengamalkannya, namun tidak mau mendakwahkannya, atau mendakwahkannya dengan cara yang salah.
ini pun kesalahan-kesalahan. Tidak berilmu tentang sunnah adalah kesalahan. Tidak mengamalkannya dengan baik dan benar adalah kesalahan. Tidak mendakwahkannya secara baik dan benar adalah kesalahan yang berikutnya. Sehingga kita lihat di saat umat ini dalam kesalahan seperti itu, maka terbelahlah umat. Umat Islam telah terpecah belah. Karena umat Islam itu akan bersatu di saat mereka itu adalah ahlus sunnati wal jamaah. Mereka bersatu pada as-sunnah dan mereka berjamaah dalam menjalankan sunnah itu. Kita lihat umat itu kemudian berpaku kepada bid'ah-bid'ah. Sehingga jumlah bid'ah itu sulit untuk dihitung. Padahal mereka akan binasa karena bid'ah itu. Yang bisa menyelamatkan mereka adalah sunnahnya Rasulullah SAW. Tapi ternyata mereka tenggelam di dalam bid'ah. Tidak terhitung jumlahnya. Sehingga keruhlah kehidupan mereka. Mereka hidup seolah-olah ditelantarkan oleh Allah, ditinggalkan oleh Allah, tidak dicintai, tidak disukai, tidak ditolong oleh Allah. Doa mereka tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyebabnya apa? Mereka tidak memiliki sesuatu yang membuat mereka dicintai oleh Allah. Di mana kita telah bahas pada surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan, jika kalian adalah orang-orang yang mencintai Allah, maka ikutilah aku, ittiba'lah kepadaku, kepada sunnahku. Yuhbibkumullah. Akibatnya kalian akan dicintai oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan kalian akan diampuni dosa-dosa kalian oleh Allah. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Sehingga kalau kita itu menilik, apa sih yang menyebabkan umat ini lemah? Apa sih yang menyebabkan umat ini bercerai-berai, ribut di antara mereka sendiri? Tidak berdaya di hadapan musuh-musuh mereka. Jawabnya, ini penyebabnya. Mereka meninggalkan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah dalam kitab Asy-Syari'ah yang ditulis atau disusun oleh Al-Ajurri, jilid 1 halaman 48. Beliau berkata, sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wulatul amri min ba'dihi sunanan. Rasulullah SAW dan para ulul amri yang menggantikannya setelah beliau meninggal itu telah memiliki sunnah-sunnah. Ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan, contoh-contoh, jalan yang benar. Mereka telah menjadi suri tauladan dalam hal ini semua. Al-akhdhu biha tasdiqun li kitabillahi wa istikmalun li ta'atillahi wa quwwatun ala dinillah. Berpegang kepada sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW dan Al-Khulafa Ar-Rashidin itu adalah mengamalkan dengan cara yang benar terhadap kitab Allah. Itulah amalan yang sempurna dalam mentaati Allah. Dan itulah kekuatan dalam beragama Islam. Jadi di saat
seseorang itu menerapkan sunnah dengan baik dan benar, itulah penerapan Islam yang baik dan benar. Karena sunnah itu adalah aplikasi dari Islam, aplikasi dari Al-Quran. Di saat Al-Quran itu dijalankan, maka itulah akhlaknya Rasulullah SAW. Itulah sunnahnya Rasulullah SAW. Laisa li ahadin taghyiruha wala tabdiluha. Maka tidak berhak siapapun untuk merubah-rubah, mengganti-ganti sunnahnya Rasulullah SAW. Itulah jalan keluar. Tidak usah diganti. Allah akan jaga sunnahnya Rasulullah SAW itu sampai hari kiamat nanti. Walan nadharu fi syai'in khalafaha. Maka tidak perlu memandang kepada yang bertentangan dengan sunnah. Tidak usah dilihat. Tidak usah ditengok. Kita berjalan lurus. Ikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man ihtada biha fahuwal muhtadi. Barang siapa yang berbuat, beramal sesuai dengan sunnahnya Rasulullah SAW dan sunnahnya Al-Khulafa Ar-Rashidin, maka dialah orang yang sesuai dengan arahan, sesuai dengan petunjuk. Wa man intasara biha fahuwa mansur. Maka barang siapa yang menang dengan menjalani sunnah tersebut, itulah orang yang ditolong oleh Allah. Wa man khalafaha ittaba'a ghaira sabilil mu'minin. Dan barang siapa yang berselisih, berbeda pandangan dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, maka mereka itu adalah para pengikut jalan yang bukan jalannya orang-orang yang beriman. Wa wallahu Allahu ma tawalla. Maka Allah akan simpangkan dia dari jalan yang benar kepada jalan yang diikutinya. Jalan yang sesat. Dan Allah akan bakar dia dengan api neraka Jahannam sebagai tempat berpulang yang seburuk-buruknya. Ini sesuai dengan surat An-Nur ayat 63. Kemudian kita lihat di saat kita berbicara tentang mengikuti sunnah di zaman ini, maka kita akan menjadi orang yang terasing. Seolah-olah kita sendirian, kita sedikit jumlahnya. Sementara yang berbuat bid'ah itulah yang terbanyak. Maka dalam hal ini tidak perlu berkecil hati. Kenapa? Karena hadis-hadis Nabi SAW telah menjelaskan hal ini. Bahwa akan ada nanti 72 golongan. Sehingga 72 golongan itu adalah ahlul bid'ah dan ahlul hawa. Sedangkan yang benar itu adalah yang mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Sehingga di saat ada orang mengatakan kita harus ikut umum, kita ikut mayoritas, kita jawab kalau golongan itu ada 73, yang benar ada satu, berarti yang mayoritas itu adalah ahlul bid'ah, ahlul hawa. Jangan dibalik cara berpikirnya. Ikuti hadis. Bahwa kewajiban kita bukan ikut umum. Bukan ikut mayoritas. Tapi kewajiban kita adalah mengikuti sunnah. Sunnah itu dipelajari dengan baik dan benar. Sehingga kita berilmu tentang sunnah itu dengan ilmu yang baik dan benar. Kemudian diamalkan sunnah itu dengan baik dan benar. Kemudian didakwahkan sunnah itu dengan baik dan benar. Kalau 3 hal ini dilakukan, maka selamatlah umat Islam. Mereka akan menjadi ahlus sunnati wal jamaah. Kemudian, kenapa kita harus ragu-ragu? Sunnah itu sesuatu yang jelas, hanya satu saja.
sunnahnya Rasulullah SAW. Di saat orang itu mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW, berarti dia sedang berada di jalan yang satu itu. Jalan yang akan mengantarkannya kepada Allah. Jalan yang lurus. Tidak ada jalan yang kedua, tidak ada jalan yang ketiga. Sehingga orang yang bertentangan dengan sunnahnya Rasulullah SAW, dia telah menyimpang dari jalan yang lurus itu. Sehingga jadi jelaslah di saat kita itu berdoa, terutama di saat membaca surat Al-Fatihah, kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Kita minta kepada Allah jalan yang lurus. Allah sebutkan bahwa jalan yang lurus itu adalah jalannya Rasulullah SAW. Jalannya orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jalannya orang-orang yang mendapatkan kenikmatan. Seperti yang kita baca pada surat Al-Fatihah itu juga. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang engkau berikan kepada mereka kenikmatan. Kita tolak jalannya al-maghdub alaihim. Jalannya orang-orang yang kena marah. Kenapa kena marah? Berilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Seperti orang Yahudi, kena marah. Kemudian waladhdallin, dan kita tidak mau jalannya orang-orang yang sesat. Kenapa? Mereka itu tidak berilmu tapi bersemangat untuk beramal. Contohnya orang-orang Nasara. Ilmu mereka itu cekak. Sangat sedikit sekali ilmu mereka itu. Tidak seperti orang Yahudi. Tapi mereka memaksakan diri untuk mengamalkan ilmu yang cekak itu. Akibatnya mereka sesat. Nah, jadi kita lihat, kita itu berdoa kepada Allah dan jawaban dari Allah jelas. Bahwa jalan yang benar itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang engkau berikan kepada mereka kenikmatan. Jalannya orang-orang yang Allah memberi mereka kenikmatan. Siapa mereka? Orang-orang yang Allah masukkan ke dalam surga. Siapa mereka? Para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada dan salihin. Jadi jelas sekali. Kemudian di dalam kitab At-Tahawiyah halaman 544 dijelaskan tentang sunnah ini. Was-sunnatu tariqatur rasul. Bahwa as-sunnah itu adalah apa yang diamalkan oleh Rasulullah. Apa yang menjadi jalannya Rasulullah, menjadi caranya Rasulullah. Wal jama'atu jama'atul muslimin. Sedangkan yang dimaksudkan dengan al-jama'ah adalah jama'atul muslimin, golongan orang-orang Islam. Sehingga di saat orang-orang Islam itu berkumpul, dipimpin pula oleh orang Islam, maka mereka itulah al-jama'ah. Kemudian siapakah yang paling patut disebut dengan al-jama'ah? Maka disebutkan wahumus sahabah. Mereka adalah para sahabat. Kemudian siapa setelah itu? Wattabi'una lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan cara yang ihsan, dengan cara yang baik dan benar, ila yaumiddin, sampai hari kiamat nanti. Sehingga mereka adalah para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang terus mengikuti mereka dengan cara yang baik dan benar, terus sampai ke zaman kita, sampai ke hari kiamat nanti. Fattiba'uhum hudan wa khilafuhum dhalal. Mengikuti mereka itulah petunjuk. Dan bertentangan dengan mereka itulah kesesatan. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, wa bihadza,
yatabayyanu anna ahaqqan nasi bi an takuna hiyal firqatun najiyatu hum ahlul hadithi was sunnati. Ini termaktub pada kitab Al-Fatawa jilid 3 halaman 346. Wa bihadza, dengan ini, yatabayyanu, jadi jelaslah, anna ahaqqan nasi bi an takuna hiyal firqatun najiyah, bahwa paling patutnya orang untuk disebut sebagai al-firqatun najiyah, kelompok atau golongan yang selamat. Siapa mereka? Hum ahlul hadis, orang-orang yang berpegang teguh dengan al-hadis, was sunnah, dan orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah. Mereka itulah. Kata sunnah itu seringkali mewakili kata hadis, dan kata hadis itu seringkali mewakili kata sunnah. Sehingga di saat kita menyebut ahlus sunnah, maksudnya adalah ahlul hadis. Dan di saat kita menyebut ahlul hadis, maka maksudnya adalah ahlus sunnah. Karena setiap perkataan, perbuatan, sifat, takrir, sikap setujunya Rasulullah SAW terhadap perkataan dan perbuatan para sahabat, itu semua disebut dengan hadis, dan itu pula yang disebut dengan sunnah. Kemudian Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan di dalam kitab Al-Ajwibatul Mufidah halaman 21, beliau berkata, amma kathratul jama'ati wa kathratul manahiji fahadha mimma yusabbibul fashala wan niza'a. Adapun banyaknya jumlah jamaah dan banyaknya manhaj. Fahadha, inilah mimma yusabbibu, yang menyebabkan al-fashala, kegagalan, wan niza'a, dan pertikaian, pertengkaran. Di saat umat Islam itu semua menjadi ahlus sunnah wal jamaah, maka mereka akan bersatu. Tapi begitu mereka keluar dari koridor sunnah, keluar dari al-jamaah, ingin bikin jamaah-jamaah sendiri yang keluar dari jamaahnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya, maka terjadilah perpecahan dan pertikaian. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surat Al-Anfal ayat 46, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Wala tanaza'u, dan janganlah kalian saling bertikai, saling bertengkar. Fatafshalu, maka kalian gagal akibatnya. Wa tadhhaba rihukum, dan kalian akan kehilangan kekuatan. Kekuatan kalian akan hilang. Kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dan telah membuktikan janjinya. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyaknya bukti golongan yang sedikit jumlahnya bisa mengalahkan golongan yang besar, yang lebih besar daripadanya, dengan izin dari Allah. Izin dari Allah ini Allah akan berikan kepada orang yang diridhoinya, kepada al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, at-taifatul mansurah, golongan yang Allah tolong. Siapa mereka? Ahlus sunnati wal jamaah. Sehingga ini tugas kita. Bagaimana umat ini dibuat, didakwahi, dibentuk, diarahkan untuk benar-benar menjadi ahlus sunnati wal jamaah. Nuridu jama'atan wahidatan. Yang kami inginkan, yang kita inginkan itu jamaah yang satu saja, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Takunu alal manhajis sahih,
wad da'wati sahihah, di mana ahlus sunnah wal jamaah itu manhajnya benar, dakwahnya benar. Hatta law tafarraqat fil buldan, walaupun ternyata negeri mereka berpencar-pencar, tapi manhaj mereka satu, mereka dipersatukan oleh manhaj yang satu. Dan mereka itu berdakwah sehingga mereka menjadi satu. Walaupun secara tempat mereka itu berbeda-beda tempatnya. Yang satu di ujung dunia bagian timur, yang satu di ujung dunia bagian barat, dan seterusnya. Fa inna marja'aha wahidun. Maka sesungguhnya sumber ilmu mereka itu satu. Al-Quran dan Al-Hadis. Yuraji'u ba'duha ba'dan. Mereka saling mengingatkan untuk ayo kita kembali kepada ilmu yang benar, kepada sumber yang benar. Fayastamiddu ba'duha min ba'd. Satu dengan yang lain saling menolong, saling membela, saling mendukung. Nah, inilah ahlus sunnah wal jamaah yang akan menjadi solusi. Kita butuh solusi pada saat ini. Kita ingin mengembalikan lagi kejayaan umat Islam. Maka jawabnya ini. Jadilah ahlus sunnah wal jamaah. Dan jadikan saudara-saudara kita itu semua ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian orang yang mengaku-aku ahlus sunnah wal jamaah itu ada banyak. Tapi sekedar mengaku-aku. Pengakuan yang kosong dari bukti tidak berguna. Maka ingat bahwa sunnah itu harus benar. Dia harus benar dari dua sisi. Benar sebagai dalil dan benar sebagai istidlal. Jadi kita lihat bahwa di saat sudah benar Al-Qur'annya, sudah benar Al-Hadisnya, maka jadikan dia sebagai dalil. Ini langkah satu. Langkah dua, istidlal. Bagaimana kita berdalil, memahami dalil, mengamalkan dalil. Itu namanya istidlal. Al-Qur'annya sudah benar, tapi pemahamannya salah. Salah pula. Al-Qur'annya sudah benar, tapi pengamalannya salah. Salah pula. Al-Hadisnya sudah benar, tapi pemahamannya salah. Salah. Al-Hadisnya sudah benar, tapi pengamalannya salah. Maka salah pula. Jadi, dia itu harus jadi dalil yang benar, dipahami dan diamalkan dengan cara yang baik dan benar pula. Sehingga di saat kita melihat orang sesat, bisa jadi mereka berpegang kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Namun ternyata ditakwil oleh mereka. Ditafsiri oleh mereka dengan tafsir yang salah. Mereka menyimpang akibatnya. Walaupun pegangannya sunnah, tapi pemahamannya salah. Lebih buruk lagi, di saat seseorang ternyata membuang sunnah itu karena menggunakan pendapat, menggunakan akalnya. Dia dengan fikirannya menolak sunnatul Rasul SAW. Nah, ini bentuk kesesatan orang. Orang itu bisa sesat karena dua hal ini. Bisa sesat walaupun dia berpegang kepada Al-Quran dan Al-Hadis, tapi pemahamannya salah, atau sebab yang kedua, dia membuang Al-Quran dan Al-Hadis dan menggunakan pendapatnya, menggunakan akal fikirannya. Bal kullu fariqin ini adalah
keterangan dari At-Tahawiyah pada jilid 2 halaman 500. Bal kullu fariqin min arbabil bid'ai ya'ridu an-nususa ala bid'atihi. Bahkan setiap golongan dari para pengikut bid'ah itu mereka memaksakan sunnatul Rasul SAW itu untuk sama dengan bid'ah mereka. Jadi mereka sudah punya bid'ah dulu, baru dipaksakan ayat dan hadis itu untuk selaras sesuai dengan bid'ahnya mereka. Wa ma dhannahu ma'qulan, dan Al-Quran dan Al-Hadis itu harus masuk akal sesuai dengan hawa nafsu mereka, dengan akal pikiran mereka, dengan pendapat mereka. Fama wafaqahu qala innahu muhkamun wa qabilahu wahtajja bihi. Maka di saat Al-Quran dan Al-Hadis itu sesuai dengan pendapat mereka, dengan bid'ah mereka, dikatakan ini adalah dalil yang muhkam, ayat yang muhkamah, yang bisa dipahami katanya. Wa ma khalafahu qala innahu mutasyabihun. Sedangkan yang bertentangan dengan bid'ah mereka, dengan pendapat mereka, dikatakan oh ini mutasyabih. Yang bisa memahaminya hanya Allah saja. Thumma raddahu wa samma raddahu tafwidan. Kemudian mereka menolak Al-Quran dan Al-Hadis itu dan mentafwidnya, memasrahkannya kepada Allah. Kata mereka yang paham ini hanya Allah. Au harrafahu wa samma tahrifahu ta'wilan. Atau dipaksakan, dimaknai dengan makna yang menyimpang, ditafsirkan dengan tafsir yang menyimpang. Kemudian dinamai tafsir yang mereka lakukan itu ta'wil. Fafahimu min akhbaris sifati ma lam yuridhu Allah wala rasuluhu wala fahimahu ahadun min a'immatil Islam. Akibatnya mereka itu memahami ayat-ayat dan hadis-hadis yang berbicara tentang sifat-sifat Allah, ternyata dipahami dengan pemahaman yang salah. Tidak sesuai dengan pemahaman yang datang dari Allah dan Rasulnya. Bahkan tidak sesuai dengan pemahaman yang dipahami oleh imamnya muslimin. Para fuqaha, orang-orang yang berilmu dari kalangan as-salafus salih. Dimulai dari para imam yang 4 itu. Ternyata mereka bertentangan dengan itu semua. Kemudian kita lihat bahwa penyimpangan-penyimpangan itu terus terjadi. Sehingga kita dapati bahwa yang terbanyak dari umat Islam ini justru adalah para pengikut bid'ah. Mereka itu saudara-saudara kita. Mereka harus dikembalikan kepada sunnatul Rasul SAW. Kita harus ingatkan mereka. Jernihkan fitrah. Buang kepentingan-kepentingan dunia. Jangan mengganggu kebenaran. Sehingga Al-Quran dan Al-Hadis itu harus dipahami dengan baik dan benar. Kemudian kita lihat di saat orang itu mengikuti guru-guru mereka, baik yang hidup ataupun mati, namun ternyata guru-guru mereka itu tidak mengikuti sunnah yang benar, tidak menjalankan Al-Quran dan Al-Hadis itu dengan pemahaman dan pengamalan yang benar, maka kita lihat ini perpecahan yang kita hadapi. Sehingga kewajiban kita adalah mengembalikan mereka lagi. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah tentang Al-Khawarij. Kita tahu bahwa Al-Khawarij itu ahlul bid'ah yang pertama. Mereka ahlul bid'ah yang pertama ada.
Di zaman Rasulullah SAW mereka sudah ada yang disebut dengan Ibnul Khuwaisirah. Itu sudah menasehati Rasulullah SAW untuk bertakwa dan bersikap adil. Bayangkan Rasulullah dinasehati. Berikutnya kita lihat bagaimana di zaman Ali bin Abi Thalib mereka memisahkan diri dari umat Islam dan mereka menjadi golongan yang disebut dengan Haruriyun. Nah, ini kita lihat ini ahlul bid'ah yang paling pertama. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang Al-Khawarij? Kita baca Al-Fatawa jilid 13 halaman 30. Wa kanatil bid'ul ula mithlul khawariji innama hiya min su'i fahmihim lil Qur'an. Dan bid'ah-bid'ah yang pertama contohnya adalah Al-Khawarij. Sesungguhnya tidak lain bahwa penyebab penyimpangan mereka adalah su'u fahmihim lil Qur'an. Buruknya pemahaman mereka tentang Al-Quran. Jadi Al-Qurannya sudah benar. Mereka hafal Al-Quran. Tapi Al-Quran itu tidak dipahami dengan baik dan benar. Tidak diamalkan dengan baik dan benar. Sehingga pada akhirnya di saat kita mendapati ada ahlul bid'ah dan ahlul ahwa, mereka letak kesalahan mereka itu adalah pada pandangan mereka dan pada istidlal mereka. Di mana mereka itu tidaklah memandang kepada Al-Quran dan Al-Hadis seperti Rasulullah SAW dan para sahabatnya dan segenap as-salafus salih. Bukan itu cara mereka memandang. Sehingga hasilnya ilmu mereka itu tidak tepat, tidak hikmah. Sehingga sesatlah mereka disebabkan oleh hal ini. Maka kita baca pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Fatawa jilid 4 halaman 155. Falamma kanu ab'ada an mutaba'ati salafi kanu ashhara bil bid'ati. Maka di saat mereka itu lebih jauh dari menjalani, dari mengikuti jalannya as-salafus salih, maka mereka pun semakin terkenal dalam bid'ah mereka. Jadi kita lihat orang itu di saat dia itu menjauh dari sunnah yang benar, yang dipahami dengan cara yang baik dan benar, diamalkan dengan cara yang baik dan benar, maka mereka terjerumus di dalam bid'ah. Karena bertentangan dengan ini, mereka jadi ahlul bid'ah. Karena mereka mengikuti bid'ah. Ahlul hawa, karena mereka mengikuti hawa nafsu. Semakin jauh, semakin terkenal. Semakin kelihatan bid'ah mereka. Semakin bertentangan, semakin nampak bahwa mereka itu adalah ahlul bid'ah. Jadi kita lihat bahwa kita telah membahas sesuatu yang sangat penting sekali terkait dengan sikap kita untuk mendapatkan solusi bahwa umat ini harus didakwahi, harus diajak kepada sunnatur Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang baik dan benar. Inilah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.